berada di tengah Bapak Ibu tempat yang baru ini di Indah, dan saya percaya kita semua tetap mengasihi Tuhan dan sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Kita luar biasa. Saya akan tanyakan lagi apa kabarnya. Pasti luar biasa. Allah yang kita sembah adalah luar biasa. Amin. Pada siang hari ini saya akan membawakan firman judul masalah itu indah. Siapa yang suka masalah? Siapa yang suka masalah? Tapi suka nggak suka, masalah itu pasti selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita nggak undang, nggak datang sendiri yang namanya masalah. Yang sekarang yang satu belum selesai, yang kedua udah datang. Yang kedua belum selesai, yang ketiga udah datang. Ngangke kayak masalah dalam hidup kita. Dan selama hidup manusia itu pasti punya masalah. Baik kecil, remaja, dewasa, orang tua, masalahnya pasti ada, meskipun berbeda-beda. Buat anak kecil mungkin kehilangan pensil udah masalah besar. Buat anak remaja putus cinta kayaknya dunia udah hancur. Tapi setiap orang pasti punya masalah. Dan itu nggak pandang ya, meskipun kita tidak ikut Tuhan, melayani, taat, setia kepada Tuhan, tetap hidup itu ada masalah. Amin. Selama masih hidup nanti, kalau udah di lubang kubur, udah Tuhan panggil baru bebas dari masalah. Nah, pada pagi atau siang hari ini, mari kita buka sama-sama dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, ayat yang sudah terkenal sekali. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini dibuka dengan satu kalimat, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Nah, ini adalah kalimat yang luar biasa, dan seringkali yang kita alami masalah kita itu luar biasa, masalah kita besar, masalah kita gede. Tapi firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan kamu adalah biasa. Sebelumnya saya jelaskan dulu kata pencobaan di ayat ini bukan berarti atau berkonotasi menggodain pencobaan seperti Adam dicobai, Hawa dicobai, tidak. Pencobaan di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-13 ini dalam bahasa Yunani-nya dibacanya peirasmos, artinya ujian, pencobaan, pembuktian atau sesuatu yang menguji iman kita, keteguhan hati atau karakter seseorang. Itu bisa melalui kesulitan, penderitaan, tekanan hidup yang berfungsi menguji iman kita. Oleh sebab itu masalah, persoalan yang kita hadapi adalah ujian iman kita. Dan masalah kita itu adalah dikatakan pencobaan kita itu adalah biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia dikatakan. Ya, dan saya bilang suka nggak suka kita pasti menghadapi masalah. Meskipun kita mengharapkan pasti semuanya baik, tapi masalah itu tetap ada. Ayat ini kalau kita baca konteksnya dalam Alkitab kita, ini berbicara tentang tadi kan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kita baca ayat yang ke-11 ya deh. Ini berbicara tentang Israel sebagai suatu peringatan kalau konteksnya. Nah, ayat 11-nya dikatakan ini, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai suatu contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu ini, di zaman akhir telah tiba. Jadi dikasih contoh nih, perumpamaan bangsa Israel menghadapi padang gurun. Masalah bukan padang gurun, masalah dong ada air, ada makanan. Kalau yang nggak pernah Israel pasti ada bayang padang gurun kayak gimana. Kering kerontang, tumbuhan nggak ada, ternak nggak ada, kering, airnya susah, malam kedinginan, siang kepanasan. Itu sangat menyiksa tanda kutip, masalah besar, nggak nyaman, nggak enak padang gurun itu. Nah, bangsa Israel menghadapi masalah, menghadapi padang gurun itu responnya salah. Oleh sebab itu, firman Tuhan ingatin kita bahwa dalam hidup ini memang seringkali kita menghadapi masalah dan pasti menghadapi masalah,
Tapi jangan sampai kita berespon salah seperti bangsa Israel. Oleh sebab itu ayat 11 bilang semuanya ini telah menimpa mereka, bangsa Israel, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir telah tiba. Respon yang salah apa sih? Seperti apa sih bangsa Israel lakukan? Mereka menghadapi masalah, responnya salah. Yang pertama, ayat 10, saya mundur ayatnya ya supaya jelas. Ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga dibinasakan oleh malaikat maut. Bangsa Israel menghadapi padang gurun, menghadapi masalah, responnya salah. Yang pertama, bersungut-sungut. Itu Tuhan gak suka. Berapa sering kita menghadapi masalah bersungut-sungut secara manusia ya, emang belum sumpah serapa yang keluar, belum wah, seringkali kita respon pertama secara manusia atau orang dunia ketika menghadapi masalah bersungut-sungut, macet sungut-sungut, kedinginan bersungut-sungut, kepanasan bersungut-sungut. Manusia emang serba salah kadang-kadang, dingin salah, panas salah, apalagi masalah yang secara umum deh. Bensin naik, kalau kita di Indonesia dolar naik, kursnya, semua itu udah masalah dan bersungguh-sungguh duluan. Nah, jangan meresponi seperti bangsa Israel masalah dengan sungut-sungut. Respon yang salah apa lagi yang bangsa Israel lakukan? Ayat 10 bersunggut-sungut, ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Tuh, mencobai Tuhan. Kalau Tuhan ada, Tuhan bukakan apa? Mata air ini, buka mata air pada gurun. Kalau Tuhan ada, bisakah Tuhan sediain makanan? Mencobai Tuhan. Ayat 8, apalagi? Dan janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 30.000 orang. Apalagi? Menyembah berhala, ayat 7. Jangan menjadi penyembah berhala. Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang dilakukan oleh mereka. Orang dunia boleh menghadapi masalah berespon yang salah, tapi kita anak Tuhan harus berespon yang benar. Orang dunia menghadapi masalah seperti bangsa Israel mungkin bersungut-sungut, menyembah berhala, cari alternatif, cari dukun, cari apa lagi? Hong Shui, Feng Shui, cari apa lagi? Seringkali orang dunia menghadapi masalah lainnya ke minum-minuman, mabok-mabokan, narkoba, prostitusi. Ya dong, orang lari daripada masalah, kebanyakan untuk menghindari masalah pusing, minum, narkoba, prostitusi. Oleh sebab itu, kita anak Tuhan diperingatkan jangan sama seperti mereka. Karena masalah yang kita hadapi itu masalah yang biasa. Pencobaan yang kita alami ialah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apapun masalah yang kita alami, saya nggak tahu, pasti kita punya masalah masing-masing yang berbeda-beda. Kata bilang pencobaan masalah yang kita alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Amin. Katakan sama-sama yuk, pencobaan saya, masalah saya adalah masalah yang biasa dan melebihi kekuatan saya. Nah, pada pagi hari ini ada 3 alasan mengapa Tuhan izinkan masalah dalam kehidupan kita. Ada 3 alasan yang saya mau sampaikan mengapa Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan kita. Susah dimengerti, tapi Tuhan mengizinkan masalah untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ayatnya dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 ini masih mengenai bangsa Israel. Keluaran 13 ayat yang ke-17 Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu keluar pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka
menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau sehingga siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi Bapak Ibu, setelah bangsa Israel yang lama jadi budak di Mesir, puluhan tahun mungkin ratusan tahun jadi budak di Mesir, Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari budak di Mesir menuju tanah Kanaan. Oke? Tuhan pilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi Raja Firaun nggak langsung kasih izin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Setelah melalui tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat, terus sampai ke-10, baru akhirnya Firaun menyerah, dikasih izin lah bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, ayat ini bilang nih, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, nah, Allah nggak menuntun mereka bangsa Israel melalui jalan di negeri orang Filistin ke tanah Kanaan. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab Allah berfirman, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Nah, dari Mesir ke Kanaan ada jalan yang paling dekat lewat negeri orang Filistin. Tapi Allah tahu bangsa Israel ini dari budak, suruh lewat negeri orang Filistin. Orang Filistin ini jago berperang. Kita ingat Goliat itu dari Filistin. Orang Filistin itu jago pandai berperang. Orang Israel budak, puluhan tahun, mentalnya nggak siap menghadapi peperangan. Nah, kalau lewat negeri orang Filistin pasti kalah lah, dan pasti kalah langsung menyesal. Sehingga ayatnya bilangin, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah, perang aja mereka selalu ingat-ingat Mesir kan, bawang peri lah, apa tanamannya. Nah, tetapi Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan di mana? Di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperanglah, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi Allah sengaja membawa bangsa Israel ke padang gurun. Allah sengaja membawa bangsa Israel melalui masalah padang gurun itu, yang enak itu, yang kering itu, yang ada buah-buahan, yang ada sayuran, yang ada tumbuhan itu, yang ada hewan itu, supaya kebaikan demi kebaikan bangsa Israel sendiri, supaya mereka nggak menghadapi peperangan dan kekalahan dari orang Filistin. Sama dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Seringkali masalah Tuhan izinkan dalam hidup ini untuk kebaikan kita sendiri. Kan kita nggak tahu masa depan kita. Tuhan yang mengetahui semuanya. Mungkin kalau hidup kita nggak ada masalah, jangan-jangan kita jangan lupa Tuhan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi nanti. Tuhan buat demi kebaikan, Tuhan buat nggak enak, ya, Tuhan buat masalah, Tuhan buat padang gurun dalam kehidupan kita. Ada ayat yang lain bilang ini, saat Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini dia, Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Dikatakan manusia nggak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita cuma tahunya sekarang dan masa lalu. Kita nggak tahu masa depan. Tapi Tuhan tahu masa depan. Nah, oleh sebab itu Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu apa dulu? Pahami dulu nih konteksnya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1. Segala sesuatu itu maksudnya gini nih. Pengkhotbah 3 mulai dari ayat 1. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk mengatap, ada waktu untuk menari,
Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan yang diri dari pemeluk. Apalagi ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan yang rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Segala sesuatu itu maksudnya gini. Nah, dalam hidup kita pasti kita mengharapkan yang baik-baik. Kita mengharapkan sehat terus, untung terus, apalagi tertawa terus, kita mengharapkan bahagia terus. Tapi kenyataannya dalam hidup ini, meskipun kita mengharapkan yang baik, tapi yang nggak baik juga kenyataan hidup ini kita alami, bukan? Meskipun kita mengharapkan kita sehat terus, tapi kita bisa sakit juga. Ya, kita mengharapkan tertawa terus, kita bisa nangis juga. Meskipun kita mengharapkan kita untung terus, kita bisa rugi juga. Apalagi, meskipun kita mengharapkan bahagia terus, bisa dalam masalah juga. Itulah kenyataan hidup Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Tuhan yang buat segala sesuatu, baik yang baik maupun yang baik, yang kita harapkan maupun yang tidak kita harapkan, itu indah pada waktunya. Karena Tuhan yang tahu masa depan, Tuhan yang tahu future kita. Tuhan buat indah pada waktunya, seperti bangsa Israel tadi melewati padang gurun untuk kebaikan kita semua. Baru ayat 11 dikatakan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia kita ini seringkali nggak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Meskipun kita nggak ngerti yang Tuhan lakukan, percaya apa yang Tuhan buat itu indah pada waktunya. Termasuk yang gak enak, termasuk yang kita harapkan, termasuk padang gurun, termasuk kekeringan. Nah, respon yang salah yang bangsa Israel alami, padang gurun direspon dengan sungguh-sungguh mencobai Tuhan, bahan berharap, percaulan. Jangan. Oleh sebab itu, ketika masalah itu datang dalam hidup kita, ketika padang gurun itu kita lewati, ketika segala sesuatu itu termasuk yang enak itu kita alami, percayalah Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktu. Tuhan buat segala sesuatu itu untuk kebaikan kita semua. Tadi udah disaksikan oleh istri saya. Desember awal tanggal 6 tiba-tiba saya kena serangan stroke. Kaget Bapak Ibu, kaget, down, mentalnya kena. Tapi setelah saya renungkan, semua terjadi demi kebaikan saya sendiri. Setidaknya ada beberapa hal yang saya bisa katakan, saya kena sekarang lebih baik daripada saya kena dulu 20 tahun lagi. Lebih nggak semangat, pemulihannya lebih lama. Setidaknya ketika saya kena stroke, saya tahu tensi saya tinggi ternyata. Coba kalau nggak kena stroke, saya bisa serangan jantung, saya tiba-tiba meninggal. Berapa bulan lalu, 2 bulan lalu, 100 bulan lalu, ada teman kami umur 34 tahun, lagi malam-malam lagi mau cari makanan, tiba-tiba kena serangan jantung, meninggal. Atau di UGD, keluarganya bingung, ditelepon dari rumah sakit yang jauh. Baru tadi pagi ada teman semasa pemuda saya dulu lagi makan sama keluarganya, makan kambing, ke toilet, nggak balik lagi dari toilet, tahunya serangan jantung. Saya bersyukur saya kena stroke, dengan demikian tensi saya bisa saya kontrol supaya tetap stabil. Yang kedua, saya bersyukur untuk kebaikan saya melalui penyakit ini mengajarkan banyak hal untuk supaya lebih daripada kenal tua, daripada tua baru kenal dengan saya. Banyak hal demi kebaikan saya terjadi melalui penyakit. Memang gak enak sih, tapi dibalik semuanya itu ada maksud Tuhan, ada untuk kebaikan kita. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa masalah itu, persoalan itu, baik sakit, baik masalah ekonomi, baik masalah apalagi pekerjaan, keluarga, bisnis, Tuhan izinkan punya maksud baik, karena Tuhan selalu merancangkan kebaikan untuk kita. Tuhan tak pernah merancangkan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11, aku mengetahui rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera,
untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Tuhan gak jahat, Tuhan gak jahat ngasih kita masalah, ngasih kita penyakit, ngasih kita kesusahan. Kalau itu kita alami untuk kebaikan kita, sama seperti kita dengan anak kita kasih sekolah, menghadapi ujian, banyak tugas, banyak PR. Itu kan untuk kebaikannya sendiri. Buat dia masalah, ujian lagi, susah amat, PR lagi, sekolah pagi-pagi. Semua demi kebaikan anak kita kan. Demikian juga dengan Tuhan sama kita. Tuhan kasih ujian, Tuhan kasih masalah, apapun itu bentuknya, untuk kebaikan kita semua. Oleh sebab itu jangan bersungut-sungut dalam menghadapi masalah ini. Jangan berespon salah dalam menghadapi masalah ini. Ketahuilah bahwa apa yang Tuhan buat dalam hidup kita selalu baik. Amin. Selalu punya maksud baik. Meskipun kita nggak ngerti sekarang, kita bersyukur aja, pasti di balik semuanya itu pasti ada maksud Tuhan demi kebaikan kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita. Maksudnya apa sih? Kenapa Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita? Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita untuk membentuk karakter kita, Bapak Ibu. Ayatnya dalam Yakobus 1 ayat yang kedua dan 3 bilang gini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Coba, anggap suatu kebahagiaan kalau kita lagi banyak masalah. Ini memang bertentangan dengan normal manusia kita. Tapi ini firman Tuhan menasihatkan kita. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu, bahwa masalah kita itu menghasilkan ketekunan. Kita baca selanjutnya, ketekunan merupakan tahan uji. Uji merupakan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan dan lain sebagainya. Ini yang Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita untuk membentuk karakter kita. Amin Bapak Ibu. Ayat lain lagi, Mazmur 119 ayat 67 dan 71. Mazmur 119 ayat 67 bilang begini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu, ya Tuhan. Masalah Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk membentuk karakter. Coba bayangin apa dulu? Bayangin aja nih. Bayangin itu gratis. Bayangin bahwa duit kita banyak, jutaan dolar misalnya. Duit kita banyak, kita sehat terus. Rumah di mana-mana, di setiap negara ada. Mobil isi satu tetap ya. Mobil banyak, harta melimpah, semuanya menyenangkan. Pertanyaan saya, kita masih ada nggak sih? Ngomongnya enak. Duit banyak, rumah di mana-mana. Kita bisa kemana aja nih? Masih datang nggak kita sini? Jangan-jangan abaikan nih. Kemana ya? Yang penting tinggal yuk. Nah, pergi cuma malam, balik minggu. Tetap kalau duit banyak, apa lu kerja ya? Kiat-kiat terus, jalan-jalan terus, muter-muter terus. Itu yang saya lihat pengalaman dari orang Indonesia yang tidak banyak duit ke gerejanya nongolnya sebulan. Oh, masa bapak tahu sih? Iya, gerejanya jarang-jarang. Nah, itu contoh ekstrimnya. Oleh sebab itu Tuhan seringkali buat izinkan masalah untuk membentuk karakter kita. Beda kalau kita lagi bokeh doanya sama kita banyak duit. Loh, ya kita bokeh sama kita banyak duit, doanya beda. Atau mungkin kalau kita banyak duit gereja, tapi ya asal-asalan lah. Kesungguhan hatinya beda. Justru Tuhan izinkan masalah untuk membentuk karakter kita, untuk menghasilkan ketekunan firman Tuhan bilang. Pak, buat Tuhan nih, berkati kita, sembuhkan kita, pulihkan kita, gampang banget. Buat Tuhan yang susah ya, bentuk karakter kita.
itu bentuk karakter nggak bisa ditumpangi tangan, nggak bisa dari pihak Tuhan aja, harus dari kita sendiri juga. Kan kita dikasih kehendak bebas, nggak bisa Pak Nikolas tumpang tangan langsung berubah karakternya jadi sabar, jadi pemaaf, nggak bisa melalui masalah. Kalau mau sabar, dulu istri Bawel, kan? Itu masalah. Kalau mau pemaaf, mau jadi manusia pemaaf, melakukan firman Tuhan, disakitin dulu, baru kita bisa belajar memaafkan. Masalah itu untuk membentuk ketekunan kita. Oleh sebab itu, Tuhan juga masalah untuk membentuk karakter kita, Bapak. Nah, jadi jangan bersungguh-sungguh, jangan cepat-cepat Tuhan buang masalah saya, Tuhan, jangan. Itu proses yang Tuhan berikan untuk membentuk karakter kita. Semua tokoh di Alkitab ya, yang Tuhan pakai secara luar biasa, itu melalui pembentukan dulu, melalui proses dulu, Bapak Ibu. Banyak contoh yang kita tahu, semua tokoh-tokoh di Alkitab yang menunjukkan bagaimana masalah membentuk karakter mereka. Seperti Yakobus 1 ayat yang kedua dan 3 itu. Ada Yusuf, coba. Yusuf sebelum dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia melalui masalah dulu, melalui pembentukan proses dulu. Dijual saudaranya dari budak, dibeli oleh Firaun, dibeli oleh Potifar, menjadi budak, diangkat menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar. Difitnah, disangka mau memperkosa istri Potifar sehingga masuk penjara, bertahun-tahun dilupakan, baru Tuhan melalui proses panjang baru Tuhan angkat Yusuf menjadi karakter, menjadi pemuda yang sombong, dengan saudaranya. Coba lihat, bulan bintang akan menyembah, matahari menyembah aku. Sombongnya Yusuf menjadi pemuda yang gak sombong, bijaksana, pemaaf, sampai dia bilang sama saudaranya ketika dia ketemu saudaranya pengen dibalas dendam, lu yang jual gua ya pada ya, wah, lu yang dibalas gua ke semua ya, caranya nggak lihat. Enggak, Yusuf memaafkan saudara-saudara yang bilang kamu bermaksud jahat terhadapku, tapi Allah mengubahnya menjadi kebaikan. Ada siapa lagi? Ada Ayub yang kita tahu, masalah kita sih gak ada apa-apanya sama Ayub. Anak meninggal, harta habis, apalagi semuanya kambing dombanya habis, sampai dirinya sendiri kesehatannya juga menderita, gatalnya juga nggak pakai beling, istrinya pun mengata-ngatain dia, teman-temannya juga mengata-ngatain dia. Semuanya membentuk karakter Ayub sehingga imannya teruji, jadi iman yang teguh, melewati masalah, melewati pencobaan, melewati penderitaan, dan Tuhan memulihkan Ayub, hasilnya berlipat kali ganda. Dan bahkan dia menjadi teladan dalam ketekunan dan sukacita di tengah bangsa. Ada siapa lagi? Daud terkenal tokoh yang luar biasa di Alkitab, seorang raja, raja pandai berperang, mengalahkan berlaksa-laksa. Tapi Daud itu diproses juga. Ketika Daud diurapi jadi raja, nggak langsung jadi raja. Dia tetap mengembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor, nggak dianggap sama bapaknya, jadi anak bawang, anak yang nggak dianggap. Tapi semuanya itu membentuk karakter Daud. Dikejar-kejar Saul, menjadi orang pelarian, anak yang memberontak, semuanya membentuk karakter Daud menjadi pemuda yang pemberani, rendah hati, peka terhadap Allah, sehingga disebut orang yang berkenan di hati Allah. Ada siapa lagi? Musa sebelum memimpin bangsa, pembebasan bangsa Israel, karena dia juga mengalami pelarian selama 40 tahun di padang gurun, karena dia dituduh membunuh bangsanya sendiri, saudaranya sendiri. Dan semuanya membentuk karakter Musa menjadi lemah lembut, sabar, berani, percaya penuh pada rencana Allah. Memimpin bangsa Israel, nggak tahu kemana, itu gak gampang loh, kita bacanya enak. Tapi waktu itu Musa bisa dikeroyok sama bangsa Israel, lu bimbing gue kemana pada sih? Oh lewat pada gurun, pada ngomel-ngomel, pada bersungut-sungut. Tapi Musa tetap sabar, tetap rendah hati, tetap meskipun Musa sangat emosi memecahkan 2 lubang batu itu. Tapi tercatat Musa adalah
hamba Tuhan yang dibentuk karakternya melalui permasalahan, penganiayaan dan lain sebagainya. Rasul Paulus juga menulis banyak kitab dalam Perjanjian Baru, tapi juga masalah yang dialami Rasul Paulus juga begitu banyak dalam pemberitaan Injilnya, penganiayaan, cambuk, penjara, perang kapal, penyakit, tantangan gereja. Dapat kita baca dalam 2 Korintus 11. Semuanya membentuk Paulus dari penganiayaan gereja menjadi penuh sukacita, ketabahan yang luar biasa. Dalam penjara pun dia masih tetap menganjurkan kepada kita dan menulis bersukacita dalam Tuhan, rendah hati dan bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan. Bahkan dia bilang segala sesuatu Tuhan rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Oleh sebab itu masalah yang kita hadapi untuk membentuk kita. Jangan lari daripada masalah. Kalau kita menghadapi masalah, tetap ikuti prosesnya Tuhan. Ada statement, ikuti proses Tuhan, jangan protes. Kan masalah seringkali membuat dua hal yang berbeda. Tambah dekat sama Tuhan atau tambah jauh dari Tuhan. Kalau kita respon salah, kita kecewa, putus asa. Kok saya udah ke gereja ada masalah terus, saya udah ke gereja nggak diberkati, saya udah ke gereja sudah setia nggak disembuhkan. Jangan demikian. Kalau itu Tuhan memberkati kita, Tuhan menjawab doa kita, Tuhan mau pasti proses hidup kita. Pasti semua masalah ada expirednya. Di balik masalah kita pasti ada kemuliaan Tuhan. Di balik masalah kita pasti ada berkat Tuhan, ada apa? Ada kemuliaan yang menanti. Kalau sudah masalah yang kita alami ini, aku nggak memandang masalah sekarang, pasti yang di balik itu ada kemuliaan yang jauh lebih kekal daripada segalanya. Oleh sebab itu jangan protes dalam mengikuti proses Tuhan dalam hidup. Karena itu semua untuk membentuk. Yang ketiga, Tuhan mengizinkan masalah, tetapi Tuhan juga yang menyediakan jalan keluar. Ayatnya bilang begini, sebab tadi 1 Korintus 10 ayat 13. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Siapa yang akan memberikan jalan keluar? Yesus, bukan kita. Nah, seringkali ketika menghadapi masalah, kita yang cari jalan keluar, kita yang cari solusi, cari koneksi, relasi, banking. Gimana caranya? Pinjaman, kalau di Indonesia, pinjol, judol, pinjaman online, video online. Kita menghadapi masalah, cari jalan keluar sendiri. Bukan, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Percaya Bapak Ibu, Tuhan sanggup. Kalau Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita, Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Seperti yang tadi kesaksian saya tadi, bulan pertama, bulan kedua sempat down, sempat kena mental. Gua kayak orang cacat ini, jalannya susah. Tapi saya percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan tolong. Tuhan adakan mujizat, Tuhan izinkan untuk bermaksud di masa mendatang untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong sampai bulan ke-6 ini. Banyak yang saya alami, jalan udah nggak terpetok-petok kayak dulu, udah bisa lari-lari kecil, udah banyak juga tangan udah makin kuat. Dan saya percaya Tuhan akan memulihkan 100%. Sehingga kalau Tuhan izinkan, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Asal kita mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat ke-7 bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dikatakan dia akan seperti pohon yang ditanam di aliran air yang mengambalkan akarnya ke tepi batang air. Mengandalkan Tuhan. Jangan cari jalan keluar sendiri dari masalah kita. Jangan cari jalan keluar kepada dunia. Memang dunia coba nawarin jalan keluar kepada setiap masalah kita ya. Dunia coba nawarin jalan keluar dengan pengobatan alternatif, dengan apa lagi tadi, skala keuangan, dengan pinjaman online,
dunia coba cari dalam keluar di sini bawah dengan apa lagi, dengan kawin lagi, cari aja istri, banyak macam cara godaan dunia untuk memberikan solusi tanda kutip terhadap masalah kita. Tapi ketahuilah itu bukan jalan keluar yang sesungguhnya, itu bukan solusi terhadap yang sesungguhnya. Tuhan yang bisa kasih kepada kita jalan keluar. Oleh sebab itu apapun masalah kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang bagi kita. Simpulan saya, hidup itu memang penuh dengan masalah. Jangan pernah lepas daripada masalah, tapi jangan berespon salah terhadap masalah. Tuhan izinkan masalah yang pertama untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan gak jahat, Tuhan gak mau celakain kita, tapi Tuhan sayang sama kita. Tuhan kasih masalah supaya kita lebih baik lagi untuk mendatangkan kebaikan kita. Kita aja yang nggak ngerti. Tuhan izinkan masalah untuk membentuk karakter kita, supaya menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih tekun. Tuhan izinkan masalah, tapi Tuhan juga yang akan menolong kita. Oleh sebab itu jangan putus asa, jangan lemah, jangan tawar hati, tetap bersemangat, tetap mengandalkan Tuhan, karena Allah yang kita sembah dulu, sekarang dan selamanya, kuasa yang tidak pernah berubah, yang sanggup memulihkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan memulihkan kita lebih baik dari sebelumnya. Seperti Ayub, melipat gandakan Ayub 2 kali lipat, Tuhan akan memulihkan kita lebih sehat dari sebelumnya, lebih berkati dari sebelumnya, lebih baik dari sebelumnya. Haleluya.